Halo geng, ketemu lagi bersama saya di channel YouTube Ahmad Pratama. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah kasus, tentunya kejadian nyata yang ada di Meksiko. Ini kembali lagi ke topik saya yang pertama, yaitu tentang kartel narkoba. Di sebelumnya saya pernah membahas tentang Pablo Escobar, di mana kartel itu berbasis di Kolombia, dan kali ini saya akan membahas tentang kartel yang berada di Meksiko. Kartel ini merupakan kartel yang paling sadis yang pernah terlahir di Meksiko. Nah, seperti apa sepak terjang dan kebrutalan dan kesadisan dari kartel tersebut? Mari kita simak saja ceritanya, dan silahkan untuk klik like, share, and subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya notifikasi kasus-kasus berikutnya. Let's check this out. Los Zetas merupakan salah satu kartel narkoba terbrutal yang pernah lahir di Meksiko, dan memang menjadi berbeda dengan kartel-kartel lainnya yang pernah ada, karena background Los Zetas inilah yang menjadi titik pembeda dari kartel-kartel sebelumnya. Los Zetas ini terbentuk di tahun 90-an, di mana ketika Godfather Drug Meksiko, yaitu Miguel Angel Felix Gallardo, ini tertangkap pada tahun 1989, dan akhirnya kartel-kartel Meksiko terpecah menjadi beberapa bagian. Semenjak penangkapan Felix, situasi drug war ini semakin memanas dan menjadi besar, karena kartel-kartel tersebut tidak lagi menjalin kerjasama, melainkan persaingan untuk merebut kekuasaan. Ketika kartel-kartel itu terpecah, ingin berebut kekuasaan, disitulah ada nama kartel Sinaloa yang dipimpin oleh El Chapo, yang paling menguasai perdagangan narkoba pada saat itu, karena yang merupakan tangan kanan dari seorang Godfather tadi, yaitu Miguel Angel Felix Gallardo. Dan secara manusiawi, kartel-kartel tersebut ingin pertahankan wilayah kekuasaan, dan dari Gulf Cartel atau kartel Teluk ini yang dipimpin oleh Ociel Cardenas Guillen yang bermarkas di Tamaulipas, mempunyai inisiatif untuk membentuk pasukan tentara bayaran untuk mempertahankan wilayah kekuasaan pastinya. Akhirnya Cardenas ini merekrut seseorang mantan pasukan khusus dari Meksiko, yaitu pasukan GAFE atau Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Nama orang yang direkrut pertama kali yaitu Letnan Arturo Guzman de Sena. Kemudian setelah de Sena direkrut, de Sena ini mengajak 30 orang desertir atau mantan GAFE ini untuk ikut dalam kelompok Los Zetas, dengan iming-iming akan mendapatkan uang lebih banyak di Los Zetas. Pastinya uang lebih banyak daripada di pasukan khusus militer Meksiko. Kita akan sedikit breakdown tentang pasukan khusus militer Meksiko, yaitu GAFE atau Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. GAFE ini adalah special force-nya Meksiko yang dibentuk dari requestan khusus presiden untuk memerangi para kartel dan teroris. Saking seriusnya, para anggota yang masuk di GAFE ini juga dikirim dan dilatih di Amerika Serikat untuk melakukan pelatihan khusus terlebih dahulu. Pasukan GAFE belajar strategi perang secara taktis, dan juga dikirim ke Israel. Kalian tahu sendiri, Israel mempunyai pasukan khusus yang juga sangat mematikan, yaitu 269. Juga pasukan GAFE belajar tentang teknik dalam berperang secara real. Itulah sedikit info mengenai pasukan GAFE atau pasukan khusus militer yang ada di Meksiko. Nah, sebetulnya Los Zetas ini dibentuk untuk mengamankan Ociel Cardenas Guillen dan membunuh para kompetitornya. Dan dari beberapa detail background yang sudah saya sampaikan, tentu kalian para geng sudah tahu lah seberapa mematikannya sebuah kelompok kartel yang dipimpin dan dianggotai oleh special force-nya Meksiko.
Bahkan Amerika Serikat sendiri mengakui bahwa Los Zetas ini merupakan kartel yang paling canggih dalam penggunaan senjata dan memiliki strategi yang mematikan dalam menjalankan sebuah misi. Lalu yang tadinya hanya sebuah tentara bayaran untuk pengamanan dari pemimpin kartel Teluk atau Gulf Cartel, Los Zetas ini akhirnya turut serta dalam perdagangan narkoba setelah tewasnya leader pertama yaitu Letnan Arturo Guzman de Sena di tahun 2002 dan ditangkapnya bos Teluk yaitu Osil Cardenas tadi pada tahun 2003. Kemudian nama baru muncul menjadi leader Los Zetas yaitu Herberto Lascano. Lascano inilah yang mempunyai inisiatif untuk melanjutkan perdagangan narkoba. Nya pun meningkat pada tahun 2005 sampai 2006. Hal ini membuat kartel Sinaloa kebakaran jenggot karena kartel Sinaloa inilah yang paling banyak menguasai dan nomor satu pada saat itu. Karena kewalahan, El Chapo yang memimpin dari kartel Sinaloa ini membuat timnya sendiri untuk membantai para Los Zetas. Tim pembantai itu disebut dengan Mata Zetas. Dari apa yang sudah saya pelajari dan sudah saya baca, Los Zetas ini bukannya soal kartel narkoba, melainkan juga kriminal-kriminal lainnya. Seperti penculikan orang, perampokan, juga yang sempat terus di media. Los Zetas ini pernah mencuri minyak bumi dari perusahaan minyak Meksiko yang kalau dinilai itu seharga 1 miliar dolar. Memang gila. Los Zetas ini mempunyai movement yang cukup unik dan terkenal juga dengan kebrutalannya pastinya. Kemudian seiringnya waktu, anggota Los Zetas pun bertambah banyak, sekitar 300 orang. Pada tahun 2010 pun juga bertambah semakin banyak dan akhirnya Los Zetas ini melepaskan diri dari kartel Teluk dan berdiri secara independen dan memiliki metode penyiksaan yang brutal terhadap kompetitornya. Nah, bicara soal kebrutalan, hal ini yang membuat nama Los Zetas melejit naik dan membuat orang penasaran dengan metode-metode penyiksaan terhadap kompetitornya. Hal ini juga dikaitkan dengan leader kedua yaitu Lascano. Lascano ini terkenal dengan metode penyiksaan yang begitu brutal yang dinamakan dengan La Paleta atau yang dikenal dengan popsicle, yaitu metode dengan cara mematahkan kaki dari kompetitor, kemudian menelanjangi dan mengikatnya secara balik di atas pohon dan membiarkannya selama 2-3 hari dan akhirnya mati sendiri karena kehabisan darah. Itu Lascano juga terkenal dengan sebutan sang eksekutor karena metode penyiksaannya yang begitu mengerikan dan cukup sadis, karena dia pernah melemparkan kompetitornya ke kandang singa-singanya sebagai santapan. Juga dia pernah membuka dada kompetitornya dan mengambil jantung yang masih berdetak secara real time. Ada yang lebih parah lagi, yaitu dia membunuh anak dari para anggotanya dengan cara merusaknya di tong secara hidup-hidup. Ini adalah sebagai tanda bahwa anggotanya harus tetap loyal kepadanya dan jangan berani macam-macam kepada Lascano. Nah, inilah yang menjadi titik pembeda dari kartel-kartel lainnya. Meskipun korban di era Pablo Escobar lebih banyak, karena Escobar sendiri menggunakan metode bom dan Los Zetas ini menggunakan metode penyiksaan yang brutal. Ini yang membuat takut para pesaingnya atau kompetitornya karena penyiksaannya itu menyakiti dikit demi sedikit secara perlahan. Pada akhirnya ada anggota Los Zetas yang secara diam-diam merenggut kekuasaan dari Lascano, yaitu Miguel Trevino Morales, merupakan tangan kanan dari Lascano itu sendiri. Miguel ini juga mendapatkan dukungan dari anggota-anggota lainnya karena dirasa Lascano ini cukup kejam terhadap anggotanya sendiri. Tentunya Miguel Trevino ini dapat melengsarkan kekuasaan tunggal dari Lascano dan dapat memecah Los Zetas di tahun 2011-an
karena tidak suka terhadap metode yang Lascano lakukan. Pada tahun 2012, Lascano pun akhirnya mati di tangan pasukan khusus militer Meksiko karena kepalanya sendiri sudah dihargai oleh Amerika Serikat sebesar 5 juta dolar USD dan juga dihargai 30 juta peso dari pemerintah Meksiko. Ketika Lascano mati, otomatis Miguel Trevino inilah yang paling senior dan paling berkuasa di kartel Los Zetas, dan kepalanya pun dihargai sama dengan kepala Lascano. Dia merupakan orang yang diburu nomor 1 pada saat itu. Ketika Los Zetas dalam naungan Miguel Trevino, Los Zetas ini dibawanya ke arah bisnis karena Trevino ini cukup cerdas dalam memutarkan uang atau pencucian uang dalam narkoba. Dan Trevino ini melakukan banyak ekspansi seperti menyogok pejabat terkait, penculikan anak, pencurian senjata api, dan meminta uang keamanan dari berbagai bisnis ala-ala sistem mafia Italia yang ada di Amerika. Hal itu membuat Los Zetas mempunyai banyak uang dan bertambah banyak juga wilayah kekuasaan, dan juga mengalahkan wilayah kekuasaan kartel Sinaloa pastinya. Pada saat itu kartel Los Zetas lah yang paling banyak menguasai dan mengalahkan kartel Sinaloa. Nah, ngomong-ngomong soal leader kedua dari Los Zetas ini, Miguel Trevino, orang ini juga sadis sebenarnya dan melakukan penyiksaan secara brutal juga. Namun yang ia lakukan itu kepada kompetitornya, bukan ke anggotanya. Penyiksaan yang terkenal atau yang sering disebut-sebut yaitu guiso, atau membakar orang secara hidup-hidup dengan cara masukkan orang ke dalam barel tong dan disemprot minyak tanah lalu dibakar hidup-hidup. Orang ini juga sering memanggang bayi para kompetitornya dengan cara memasukkannya ke microwave. Bukan hanya mitos semata, gengs. Ini merupakan kejadian nyata karena videonya sudah tersebar di mana-mana. Kalian boleh cari tahu sendiri di website-website yang gor-gor gitu. Karena saya juga tidak akan menampilkannya di video ini karena terlalu serem. Next, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di tangan Miguel Trevino ini Los Zetas di arah bisnis untuk pencucian uangnya. Hal ini dibuktikan dengan bisnis balap kudanya yang berada di Amerika, yang menjadi tanah perjudian yang subur di sana. Di sana juga legal kan? Dan yang menghandle dari bisnis ini merupakan keluarga dari Miguel Trevino yang tidak mempunyai catatan kriminal sama sekali. Cukup pintar kan? Trik dari Miguel Trevino ini cukup pintar karena tidak bisa diusikkan. Ibaratnya keluarganya kan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Dan saking suksesnya di bisnis balap kuda, dia memiliki 300 kuda terbaiknya yang selalu menang. Dan cara mendapatkan kuda terbaiknya melalui lelang-lelang secara privat. Kalian tahu sendiri ya, lelang privat itu bisa diminta secara kekerasan pastinya. Setelah sukses dengan bisnis balap kudanya dan pencucian uang lainnya, Los Zetas ini menjadi kartel nomor 1 yang paling tersohor mengalahkan kartel Sinaloa yang dipimpin oleh El Chapo. Sungguh movement yang sangat goks dan gore. Namun lagi-lagi tidak ada kartel yang abadi. Kalian tahu sendiri, kartel Medellin yang dipimpin oleh Pablo Escobar pun akhirnya runtuh. Begitu juga dengan Los Zetas. Pada tahun 2013, Los Zetas ini berhasil ditangkap oleh FBI. Dan pada saat itu FBI membawa Steve Pennington dalam operasi tersebut dan juga
mampu membongkar jajaran keluarga Miguel Trevino yang mengelola bisnis gelapnya tadi atau bisnis pencucian uang narkobanya tadi. Dan dari data yang terkumpul atas kejahatan Los Zetas, semenjak Los Zetas ini berdiri sudah ada lebih dari 200.000 orang yang meninggal dan hilang secara misterius. Meskipun banyak yang belum terungkap, namun akhir-akhir ini pada tahun 2020 artikel atau media sudah banyak bermunculan tentang tempat-tempat yang dinamakan kitchen. Apakah kitchen itu? Kitchen adalah tempat di mana Los Zetas mengeksekusi atau menyiksa para kompetitornya secara brutal. Dan di kitchen ini para anggota Los Zetas menyiksa para kompetitor dengan sangat tidak manusiawi, yaitu menenggelamkan kompetitornya secara hidup-hidup di larutan asid atau larutan asam tadi. Para korban yaitu kompetitornya merasakan sakit yang luar biasa karena dimasukkan ke larutan asid. Nah, itulah sejarah singkat tentang kartel Los Zetas yang begitu susah untuk ditaklukkan karena mereka basisnya adalah pasukan khusus militer Meksiko dan juga begitu canggih dalam penggunaan senjata dan strategi dalam menjalankan misi. Semoga ini dapat memberikan informasi kepada kalian para gengs dan menjawab rasa penasaran kalian tentang sejarah terbentuknya Los Zetas sampai runtuhnya Los Zetas. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jika kalian suka tentang video ini, kalian boleh like dan share, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan notifikasinya. So, sekian dari saya, sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya. Thank you.